Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Febrianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3 Angkatan 1 kelompok A. Hari ini adalah hari kelima kami mengikuti latihan dasar CPNS. Adapun yang dibahas pada hari kelima ini adalah melanjutkan dari kemarin yang membahas agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Setelah kemarin kita membahas lebih detail terkait dengan aneka, hari ini kita akan mereview kembali materi terkait dengan nasionalisme dan etika publik. Pembelajaran Latsar terkait dengan nasionalisme dan etika publik ini dimulai ketika kita mengikuti belajar mandiri dengan MOOC. Selanjutnya kemarin pada hari keempat kami direfresh kembali tentang materi ini oleh fasilitator. Dan saat ini dipelajari kembali lebih dalam untuk mereview kembali apa yang kami dapatkan pada saat sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran yang saya dapatkan terkait dengan nasionalisme dan etika publik baik saat sinkronus maupun asinkronus ialah pengertian nasionalisme ini sendiri merupakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negaranya sendiri. Nasionalisme ini pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu penindasan terhadap perorangan, penindasan terhadap kelompok-kelompok, ataupun terhadap suatu bangsa. Dan poin penting dari nasionalisme ini tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Selama itu di dalam satu bangsa atau negara yang sama, maka harus timbul rasa saling mencintai dan memiliki. Tujuan kami mempelajari nilai-nilai nasionalisme ini agar kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme di dalam menjalankan profesi kita sebagai pelayan publik yang berintegritas. Ada beberapa prinsip-prinsip nasionalisme menurut Hirsch dalam nationality. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan. Kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Lalu, bagaimana sih penerapan nilai-nilai nasionalisme bagi kehidupan sehari-hari? Menerapkan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu bentuk tindakan nasionalisme karena di dalam setiap sila Pancasila mengandung arti-arti nasionalisme yang sangat banyak. Contohnya, untuk sila pertama ialah terkait dengan ketuhanan, di mana kita beragama di Indonesia dan juga memberikan kebebasan untuk memilih agama. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain dan saling menghormati di antara sesama pemeluk agama. Kemudian untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang perlu kita lakukan adalah dengan tidak membeda-bedakan kepada orang lain, harus bersikap adil, lalu harus memiliki etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita juga harus jujur dan memiliki integritas serta menghormati pada hak orang lain. Implementasi yang bisa kita terapkan di dalam sila ketiga ini yang pertama, siap sedia membela negara. Untuk bela negara sendiri sudah dijelaskan pada jurnal sebelumnya bahwa kita bisa menerapkan bela negara melalui hal-hal yang terkecil. Contohnya menjaga lingkungan hidup, kemudian membeli dan menggunakan jasa di dalam negeri, kemudian saling tolong-menolong dan membantu di antara sesama, dan masih banyak lainnya yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak menyadari bahwa hal-hal kecil tersebut merupakan bagian dari bela negara. Penerapan sila keempat, salah satu contohnya ialah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Untuk Pancasila-sila kelima yang bisa kita lakukan adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama dan juga kepentingan bangsa. Lalu memperhatikan nasib orang lain, kemudian melakukan gotong royong pekerjaan apabila di lingkungan atau di tempat kerja ada yang harus kita kerjakan bersama-sama.
Lalu kemudian kita juga harus saling membantu dan mau bekerja keras. Itu adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai nasionalisme. Implementasi nilai-nilai Pancasila ini tentunya berkaitan erat dengan tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana publik tentunya harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat sehingga mampu mengaktualisasikan setiap langkah-langkah pelaksana kebijakan. Kemudian ASN sebagai pelayan publik ini contohnya kita harus menerapkan sikap yang adil, tidak mendiskriminasi ketika memberikan pelayanan, kemudian profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa, implementasi yang bisa kita terapkan adalah dengan mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan yang sifatnya diskriminatif. Seperti itu. Implementasi yang bisa kita terapkan di dalam sila ketiga ini yang pertama, siap sedia membela negara. Untuk bela negara sendiri sudah dijelaskan pada jurnal sebelumnya bahwa kita bisa menerapkan bela negara melalui hal-hal yang terkecil. Contohnya menjaga lingkungan hidup, kemudian membeli dan menggunakan jasa di dalam negeri, kemudian saling tolong-menolong dan membantu di antara sesama, dan masih banyak lainnya yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak menyadari bahwa hal-hal kecil tersebut merupakan bagian dari bela negara. Penerapan sila keempat, salah satu contohnya ialah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Untuk Pancasila-sila kelima yang bisa kita lakukan adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama dan juga kepentingan bangsa. Lalu memperhatikan nasib orang lain, kemudian melakukan gotong royong pekerjaan apabila di lingkungan atau di tempat kerja ada yang harus kita kerjakan bersama-sama. Lalu kemudian kita juga harus saling membantu dan mau bekerja keras. Itu adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai nasionalisme. Nilai aneka selanjutnya ialah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik yang terdapat di dalam Undang-Undang ASN Pasal 4, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, lalu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil yang mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Lalu terdapat juga kode etik dan kode perilaku ASN di dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Lalu apa saja bentuk-bentuk kode etik serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi nilai-nilai etika publik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, tidak ikut serta di dalam transaksi bisnis, baik pribadi maupun perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi semata, dengan mengatasnamakan jabatan pada kedinasan. Lalu tidak boleh menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta ataupun keluarga pasien saat menjalankan atau melakukan tugasnya.
Lalu tidak membocorkan informasi yang komersil ataupun ekonomis yang sifatnya rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Lalu tidak terlalu erat berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar instansi yang menjalankan bisnis, pokoknya bergantung kepada pemerintah. Demikian pengertian dan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan etika publik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.